Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita bernama Tari dan anaknya yang bernama Nia. Di suatu waktu, mereka pindah ke rumah kosong yang di dalamnya terdapat sosok arwah penasaran berupa anak kecil yang mencari saudara kembarnya. Di samping itu, rumah tersebut juga dihuni oleh sosok arwah yang sangat mengerikan. Nah, bagaimana keseruan di filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Cerita Lila. Film dimulai ketika kita berada di kota Bogor di tahun 2020. Di saat itu, Sarah dan timnya menemukan sebuah rumah kosong yang di dalamnya terdapat energi jahat yang bisa dirasakan oleh Sarah. Rasa penasaran Sarah pun muncul untuk memeriksa entitas apa yang ada di rumah itu, tapi dikarenakan rumah itu ada pemiliknya dan terdapat informasi kalau rumah itu akan dijual, lalu rekannya Sarah yang bernama Wisnu melarang Sarah untuk masuk dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Wisnu juga mengatakan kalau dia akan mencoba menghubungi pemiliknya agar bisa mendapatkan izin masuk ke rumah tersebut. Diketahui Sarah merupakan seorang YouTuber terkenal yang mengangkat topik horor dan dunia supranatural. Dia juga dikenal sebagai seorang mediator spiritual dikarenakan Sarah bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan kehidupan seorang wanita yang bernama Tari. Dia berprofesi sebagai agen properti di salah satu perusahaan. Tari memiliki seorang putri cantik bernama Nia. Saat ini, Tari sedang dalam proses perceraian dan mantan suaminya menuntut untuk mengambil alih hak asuh anak. Namun di sini, Tari terus berjuang mempertahankan hak asuh anaknya dan dia sekarang memilih untuk tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya. Di pagi itu, sebelum berangkat bekerja, Tari menitipkan Nia ke tetangganya yang bernama Septi, karena saat ini Nia sedang libur sekolah. Selama menunggu ibunya pulang bekerja, Nia selalu menonton channel YouTube-nya Sarah yang membahas tentang dunia gaib. Diketahui kondisi Tari saat ini sedang di masa tersulit selama hidupnya, yang dimana rumah tangganya berantakan dikarenakan suaminya berselingkuh dan dia memutuskan untuk bercerai. Di samping itu dia juga sudah tidak memiliki uang lagi karena uang tabungannya sudah habis dia gunakan untuk mengurus biaya perceraian serta membayar pengacara. Hal inilah yang membuat Tari menjadi tidak fokus bekerja hingga dia terancam dipecat dari pekerjaannya. Itu kesempatan terakhir. Kalau nggak laku, ini berarti keterlaluan. Untungnya Tari masih diberi kesempatan bekerja, lalu atasannya memberikan tugas untuk menjual salah satu rumah yang dimana pemilik rumah itu sudah bertahun-tahun menjual, tapi hingga saat ini belum laku dijual. Pada rumah itu berada di lokasi yang strategis dan harganya murah. Lokasinya strategis, tanahnya juga luas, ini beneran Pak? Makin murah, makin gampang lo jual. Setelah Tari mempelajari dokumen yang diberikan atasannya terkait rumah itu, lalu dia langsung pergi ke sana. Karena sebentar lagi ada calon pembeli yang akan datang untuk melihat-lihat rumah itu. Beberapa saat kemudian, ketika Tari sampai di sana, ternyata rumah itu yang di awal film kita diperlihatkan ketika Sarah merasakan ada energi jahat yang ada di rumah tersebut. Apa yang dirasakan oleh Sarah? Ternyata memang benar kalau di rumah itu ada sesuatu yang tak bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia biasa. Nah, karena Tari tidak bisa merasakan hal itu, jadi dia dengan santainya melihat ruangan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Padahal di saat itu ada sosok arwah penasaran yang sedang mengawasi dirinya. Hal itu pun diperjelas ketika barang-barang di sana bergerak dengan sendirinya. Maaf ngagetin, pintu depan kebuka, jadinya aku masuk aja. Tak berapa lama, Tari dikagetkan dengan kedatangan calon pembeli rumah itu yang bernama Kenny dan kekasihnya Vira. Diketahui keduanya sama-sama berprofesi sebagai konten kreator. Setelah memperkenalkan diri, lalu Tari mulai menjelaskan terkait rumah ini sambil mengajak Kenny melihat-lihat bagian halaman belakang rumah.
Sedangkan Vira, dia memilih untuk melihat ruangan kamar utama sambil membuat konten. Nah, di momen ini, Vira mulai diganggu oleh sosok hantu anak kecil yang muncul ketika dia sedang membuat konten. Setelah itu, Vira dikagetkan ketika pintu lemari yang terbuka lalu tertutup sendiri. Gangguan dari hantu anak kecil itu tak berhenti sampai di situ saja. Dia menunjukkan keberadaannya ketika Vira menemukan mainan telepon kaleng dan dia mendengar suara anak kecil yang memanggil nama Lily. Nah, di sini Vira yang penasaran lalu dia menelusuri tali yang digunakan untuk telepon kaleng itu. Dan dari sinilah puncak ketakutan Vira hingga dia berteriak histeris dan langsung keluar dari rumah. Di sisi lain, negosiasi sedang terjadi antara Kenny dan Tari, yang dimana rumah ini nyaris dibeli oleh Kenny. Tapi karena suara teriakan Vira membuat Kenny langsung menghampiri kekasihnya. Dan di saat itu, Vira mengajak Kenny untuk segera pergi dari sini. Melihat kejadian ini, Tari hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Padahal rumah ini nyaris terjual dan setelah itu Tari pulang ke rumahnya. Dari kegagalan Tari menjual rumah itu, lalu dia mendapat teguran keras dari atasannya. Di sini, Tari diberi waktu 1 minggu untuk menjual rumah tersebut, jika dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tekanan dari atasan ditambah permasalahan rumah tangganya membuat Tari menjadi stres dan jatuh sakit, hingga dia tidak sanggup untuk membuatkan makanan untuk anaknya. Melihat kondisi ibunya yang sedang sakit, lalu Nia berinisiatif membuatkan minuman hangat untuk ibunya. Akan tetapi, ketika Nia sedang memasak air tanpa disengaja, dia menjatuhkan kain di kompor sehingga terjadi kebakaran. Dari insiden tersebut membuat seluruh tetangga menjadi sangat marah. Bahkan Tari diusir oleh pemilik kontrakan. Tari yang saat ini sudah tidak memiliki uang, dia mencoba meminta kembali uang sewa kontrakan yang sudah dia bayar. Namun pemilik kontrakan menolak mengembalikan dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya perbaikan. Di kondisinya yang terdesak karena sudah tidak memiliki uang lagi, lalu Tari memutuskan untuk sementara tinggal di rumah kosong yang akan dia jual tanpa meminta izin ke atasan ataupun ke pemilik rumah tersebut. Di keesokan harinya, ketika Tari dan Nia sampai di rumah itu, dia langsung membersihkan setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Di salah satu ruangan, terlihat barang-barang yang ditinggalkan oleh pemilik lama, berupa peralatan menjahit, dan ada juga beberapa pakaian wanita yang tergantung di ruangan tersebut. Setelah dia membersihkan rumah itu, lalu Tari menunjukkan kamar untuk anaknya. Nah, sebelum kamar tersebut ditempati, Tari ingin membersihkannya terlebih dahulu. Lalu Nia mengeluarkan kursi roda yang ada di kamar itu dan membawanya ke halaman belakang untuk dibersihkan sambil bermain dengan boneka kesayangannya. Beberapa saat kemudian, sosok hantu anak kecil itu menampakkan diri dan berkenalan dengan Nia. Diketahui nama hantu itu bernama Lila. Lili, kamu siapa? Aku Lila. Di saat yang bersamaan kita diperlihatkan Sarah sedang berkumpul dengan teman-temannya. Di momen ini Sarah melihat salah satu temannya yang bernama Lisa sedang dipeluk oleh sesosok arwah wanita tua. Melihat hal ini, Sarah langsung mengajak Lisa mengobrol untuk menanyakan keadaannya. Diketahui, ternyata sosok arwah wanita tua yang memeluk Lisa adalah arwah ibunya Lisa. Hal ini diketahui ketika Sarah menjadi mediator agar tubuhnya bisa dirasuki oleh arwah ibunya Lisa sehingga antara Lisa dan ibunya bisa berkomunikasi. Setelah ibunya meninggal setahun yang lalu, ternyata Lisa masih belum siap ditinggalkan ibunya. Perasaan bersalah selalu menghantui pikiran Lisa karena dia merasa belum bisa membahagiakan ibunya. Namun di sini ibunya justru berterima kasih ke Lisa karena sudah merawat dan mengurusnya sewaktu masih hidup. Kemudian ibunya meminta agar Lisa mengikhlaskan kepergiannya agar dia bisa tenang di alam sana.
Setelah mendengar pesan dari ibunya, akhirnya Lisa bisa mengikhlaskan kepergian ibunya. Rasa penasaran Sarah terkait energi jahat yang dia rasakan di rumah kosong itu membuat dia menjadi khawatir kalau energi jahat itu akan mencelakakan orang yang tinggal di sana. Lalu dia meminta tolong ke Wisnu untuk mencari tahu pemiliknya agar bisa meminta izin untuk masuk ke dalam rumah itu. Di malam harinya, ketika Tari sedang membereskan dapur, di saat itu dia terbawa lamunan ketika dia berada di persidangan perceraian. Di persidangan itu, pihak mantan suaminya membahas terkait hak asuh anak dan pengacaranya mengatakan kalau Tari tidak mampu untuk mengasuh anaknya. Hal inilah yang membuat Tari menjadi khawatir jika nanti hak asuh anaknya berpindah ke mantan suaminya. Nah, di momen ini tanpa dia sadari ada sosok hantu wanita yang sangat menyeramkan mendekati dirinya secara perlahan. Tak berapa lama sosok hantu itu menghilang ketika Nia datang dan mengajak Tari untuk beristirahat. Mama kenapa? Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang tertidur, hantu wanita itu muncul kembali lalu dia merasuki tubuhnya Tari dan masuk ke dalam mimpinya Tari. Diketahui sosok hantu wanita itu bernama Rahma. Di tahun 1980, Rahma diajak kekasihnya pindah ke rumah ini. Kekasihnya yang bernama Bimo memberikan rumah ini serta peralatan menjahit untuk Rahma karena memang Rahma ingin menjadi seorang penjahit dan membuka usaha di bidang ini. Di hari itu Rahma memberitahu kalau dirinya sedang hamil dan dia meminta ke Bimo untuk segera menikahinya. Namun Bimo tidak bisa menjawab. Dia justru dikagetkan dengan kehamilannya Rahma. Nah, setelah mengetahui kehamilan Rahma, Bimo tidak pernah lagi menemuinya. Hingga beberapa bulan kemudian, Rahma mengunjungi rumahnya Bimo, akan tetapi sesampainya di sana, seketika perasaannya menjadi hancur. Setelah dia tahu kalau ternyata Bimo sudah mempunyai istri dan anak. Jadi selama ini, Bimo membohongi dirinya dan dia hanya dijadikan wanita selingkuhannya. Setelah mengetahui hal itu, sambil menangis, lalu Rahma pulang ke rumah. Nah, ketika tubuh Tari dirasuki oleh Rahma, dia mencoba untuk menghabisi nyawanya Nia. Untungnya di saat itu Nia ditolong oleh Lila dan setelah Tari sadar, lalu Nia mengajak ibunya beristirahat. Di keesokan harinya, Nia terlihat sangat senang ketika komentarnya dibalas oleh Sarah. Nah, di momen ini, Lila menampakkan diri lagi sambil mencari seseorang dan memanggil namanya, yaitu Lili. Nia yang dapat melihat Lila, lalu dia mengikutinya hingga ke dalam kamar. Setelah itu, Nia memberikan boneka kesayangannya karena di saat itu Lila menangis sambil menyebut nama Lili. Di saat yang bersamaan, ketika Tari sedang membuang sampah di depan rumah, di saat itu ada seorang pria tua yang berdiri di depan pagar. Tapi pria itu seketika pergi sambil ketakutan dikarenakan dia melihat sosok Rahma yang berdiri di dalam rumah. Dari siapa ya, Pak? Setelah itu ketika Tari masuk ke dalam rumah, dia mendengar Nia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi karena Tari tidak bisa melihat Lila, jadi dia mengira kalau Nia sedang berbicara dengan boneka kesayangannya. Nah, dari percakapan antara Nia dan Lila, diketahui ternyata Lila mempunyai kembaran yang bernama Lili. Namun entah apa yang telah terjadi, sehingga Lila tidak pernah lagi bertemu dengan Lili. Oleh karena itulah, Lila menjadi arwah penasaran yang mencari saudara kembarnya. Beberapa jam kemudian, ketika Nia sudah tertidur, di saat itulah momen mengerikan terjadi, yang dimana Tari mendengar suara di ruangan menjahit. Tari yang penasaran, lalu dia masuk ke dalam ruangan itu dan di sanalah Rahma menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan hingga membuat Tari menjadi ketakutan. Ketakutan Tari semakin besar hingga membuatnya pingsan ketika dia melihat Rahma muncul tepat di hadapannya dengan posisi tergantung.
Nah, dari sinilah kita terbawa lagi di masa lalunya Rahma. Diketahui Rahma melahirkan anak kembar yang diberi nama Lila dan Lili. Di awal kelahiran anaknya, Rahma terlihat sangat bahagia, walaupun dia merasa kalau beban di hidupnya semakin menjadi dengan kehadiran kedua anaknya. Namun Rahma tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya. Di samping itu, Bimo juga tidak pernah menemui dirinya, bahkan Bimo juga tidak pernah mengirimkan uang untuk dirinya. Beberapa tahun kemudian, Rahma berada di kondisi yang sulit yang membuatnya menjadi depresi. Dikarenakan semakin anaknya tumbuh besar, semakin besar juga biaya kebutuhan dia dan kedua anaknya. Apalagi salah satu dari anaknya yang bernama Lili sakit keras sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk berobat. Nah, konflik pun terjadi ketika obatnya Lili sudah habis dan Rahma sudah tidak memiliki uang lagi untuk membeli obatnya Lili. Satu-satunya harapan agar dia bisa mendapatkan uang adalah dari pesanan baju milik pelanggannya. Di hari itu, baju pesanan pelanggannya sudah selesai dibuat dan dia diminta untuk mengantarkan bajunya. Akan tetapi di saat itu, Lila justru merusak baju milik pelanggannya hingga membuat Rahma menjadi sangat marah ke Lila. Rahma yang berharap agar dia bisa segera mendapatkan uang, lalu dia memperbaiki baju tersebut dengan seadanya. Dan setelah selesai diperbaiki, dia langsung mengantarkan baju pesanan milik pelanggannya. Di siang harinya, ketika Lila dan Lili sedang bermain, tiba-tiba kondisi tubuhnya Lili menurun dan dia muntah-muntah dikarenakan dia belum minum obat. Rahma yang sadar kalau kondisi anaknya menurun, dia dengan sangat berat berpura-pura mengabaikan Lili. Hal ini dia lakukan dikarenakan dia belum memiliki uang untuk membeli obat. Tak berapa lama, pelanggannya datang sambil memarahi Rahma karena baju yang dia perbaiki sebelumnya tidak diterima oleh pelanggan itu sehingga dia meminta uangnya dikembalikan. Nah, dari sinilah Rahma mulai merasakan tekanan yang sangat hebat di kehidupannya. Dia serasa sudah tidak sanggup lagi menanggung beban sendirian. Kemudian sambil menangis dan menahan emosinya, Rahma menjahit tangannya sendiri hingga berdarah. Setelah itu dia membawa Lila ke sumur dan menyiramnya. Hal ini dia lakukan sebagai pelampiasan emosinya dari beratnya kehidupan yang dia jalani. Tak berapa lama, Tari terbangun dan tubuhnya dirasuki oleh Rahma. Dia masuk ke kamar Nia untuk menghabisi nyawanya Nia. Untungnya di saat itu Lila kembali menolong Nia dengan bersembunyi di dalam lemari. Nah, di sini Lila mengatakan ke Nia kalau sebelumnya dia menyuruh Nia untuk tidur sendirian dikarenakan ibunya Nia diganggu oleh roh jahat. Aku minta kamu tidur sendiri karena mama kamu ada yang gangguin. Nah, dari kejadian ini diketahui kalau Rahma dan Lila tidak pernah bertemu walaupun mereka sama-sama berwujud arwah. Padahal mereka ibu dan anak. Tapi dikarenakan suatu hal, keduanya tidak pernah bertemu sekalipun mereka berada di rumah yang sama. Setelah mencoba menghabisi nyawanya Nia, lalu Tari yang masih dirasuki oleh Rahma, dia pergi ke ruangan jahit untuk mengakhiri hidupnya. Nia yang khawatir dengan ibunya, lalu dia mengejar sambil merekam apa yang sedang dilakukan ibunya. Setelah itu Nia berteriak memanggil ibunya, hingga akhirnya Rahma keluar dari tubuhnya Tari, dan Tari berhasil diselamatkan. Setelah kondisinya tenang, Nia mengirimkan video tersebut ke sosial medianya Sarah, berharap Sarah melihat video tersebut dan bisa menolong ibunya. Selama Tari tinggal di rumah ini, sudah beberapa kali dia diganggu oleh sosok Rahma. Dia juga diperlihatkan di dalam mimpi kehidupan Rahma sewaktu dia masih hidup. Hal inilah yang membuat Tari menjadi penasaran, lalu dia mencari tahu tentang rumah ini, dan setelah dia mendapatkan informasinya, seketika dia terkejut, dikarenakan penghuni sebelumnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, dari sinilah Tari akhirnya tersadar, alasan rumah ini dijual dengan sangat murah, tapi belum ada yang membelinya, dikarenakan ada sosok arwah penasaran yang mengganggu di rumah ini. Setelah itu, Tari langsung menghubungi atasannya dan memberitahu tentang rumah ini. Tapi sayangnya, dia justru mendapat teguran keras karena pemilik rumah ini melapor ke atasannya
kalau Tari tinggal di rumahnya tanpa seizinnya. Setelah itu, Tari diminta untuk segera pergi karena pemiliknya akan segera datang untuk mengambil kunci rumahnya. Dan benar saja, setelah selesai menelpon, pemilik rumah ini datang untuk mengambil kunci. Diketahui ternyata pria tua yang datang sebelumnya adalah pemilik rumah ini, dan dia adalah Bimo, kekasihnya Rahma. Di sini Tari meminta maaf karena dia tinggal tanpa meminta izin sebelumnya. Kemudian Tari meminta waktu 1 hari lagi dengan alasan sebentar lagi ada calon pembeli yang akan melihat rumahnya. Mendengar hal itu, Bimo pun mengizinkan hingga malam nanti dia akan kembali lagi untuk mengambil kunci rumahnya. Nah, ketika Bimo akan pergi, dia sempat memperbaiki banner yang lepas di pagar. Kemudian tiba-tiba Rahma muncul hingga membuat Bimo menjadi ketakutan. Ini cuma Beberapa saat kemudian dia membantu Lila untuk mencari Lili di dalam rumah. Tapi di saat itu ada barang yang terjatuh yang membuat Nia dimarahin oleh Tari karena sebentar lagi ada orang yang akan datang melihat rumah ini. Setelah Tari membersihkan barang yang terjatuh itu, tak berapa lama calon pembeli rumahnya datang dan Tari langsung menemuinya. Setelah itu, Tari mengajak masuk untuk melihat kondisi rumahnya. Akan tetapi, seketika Tari terkejut ketika melihat barang-barang yang berantakan sehingga membuat calon pembeli rumah ini membatalkan niatnya untuk membeli dan dia langsung pergi begitu saja. Dari kejadian ini membuat Tari menjadi sangat marah. Dia mengira anaknya yang membuat barang-barang menjadi berantakan. Kemudian Tari mencari Nia di dalam kamar, tapi di saat itu dia justru diganggu oleh Lila sehingga membuat Tari menjadi ketakutan. Mama kenapa? Kamu beresin barang-barang kamu. Kita pergi sekarang, ya? Nah, ketika Nia menghampiri Tari, dia langsung menyuruh anaknya untuk bersiap pergi dari rumah ini. Setelah itu, Tari mencoba menghubungi beberapa pemilik kontrakan dan bernegosiasi agar bisa membayar sewa setelah dia mendapatkan gaji. Tapi sayangnya, semua pemilik kontrakan meminta uang sewa di awal masuk. Di momen ini, Nia yang melihat ibunya sedang kesulitan, lalu dia meminta ibunya untuk meminta bantuan ke ayahnya. Mendengar hal itu membuat Tari menjadi sangat marah karena dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya. Apalagi jika mantan suaminya tahu kalau dia sedang dalam kesulitan finansial, hal ini pasti akan dijadikan bahan pertimbangan di persidangan untuk mengambil alih hak asuh anak. Situasi ini benar-benar membuat Tari menjadi terdesak, lalu dia masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Nah, momen mengerikan pun terjadi di sini, yang dimana Tari mengalami kesurupan arwahnya Rahma dan Tari berteriak dengan sangat kencang. Teriakan Tari didengar oleh Nia, lalu Nia menghampiri ibunya, tapi dia justru diserang oleh Rahma. Tak berapa lama, Bimo datang, dan dia melihat Tari yang sedang menyakiti anaknya sendiri. Kemudian ketika Bimo menolong Nia, Bimo menjadi sasaran kemarahan Rahma, dan di sini Rahma berusaha menghabisi nyawanya Bimo. Di momen ini, Rahma menampakkan dirinya yang membuat Bimo menjadi merasa bersalah dan dia meminta maaf ke Rahma. Akan tetapi, Rahma yang sudah menyimpan dendam selama ini, dia langsung menghabisi Bimo hingga membuat Bimo meninggal dunia. Dan setelah itu, kita diperlihatkan masa lalunya Bimo ketika jenazah Rahma dan kedua anaknya sedang dievakuasi oleh pihak kepolisian. Di saat itu, Bimo datang. Dan dia melihat Rahma dan kedua anaknya tewas, tapi di sini Bimo hanya melihat dari kejauhan dan dia sangat menyesal telah mengabaikan Rahma. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dia juga sudah memiliki keluarga sedangkan Rahma merupakan selingkuhannya. Tak berapa lama, Sarah dan Wisnu datang dan Sarah mengetahui kalau Tari sedang dirasuki oleh roh jahat. Kemudian ketika Sarah berusaha masuk ke dalam rumah, Tari langsung menyerang Sarah. Untungnya di saat itu Wisnu berhasil menahan Tari, lalu dia menenangkannya dan mengikat Tari yang sedang dirasuki Rahma.
Beberapa saat kemudian, Wisnu membuat gambar sosok arwah yang merasuki Tari, serta gambar hantu anak kecil yang menampakkan diri di hadapan mereka. Nah, di sini Sarah menghampiri Lila, dan dia meminta tolong ke Lila untuk membantu dirinya mengeluarkan arwah yang merasuki tubuhnya Tari. Karena yang merasuki tubuhnya Tari merupakan sosok roh jahat yang memanfaatkan arwahnya Rahma. Setelah semua dipersiapkan, lalu Sarah menggunakan gambarnya Wisnu untuk melihat masa lalunya Rahma. Dari penglihatannya Sarah, di sini terlihat kalau Rahma yang menghabisi kedua anaknya dikarenakan tekanan hebat di kehidupan yang dia jalani. Kekasihnya yang pergi meninggalkan dirinya yang sedang hamil, kemudian dia berjuang sendiri mencari uang untuk menghidupi kedua anaknya. Kehidupan Rahma semakin terasa berat ketika salah satu anaknya sakit dan membutuhkan uang untuk pengobatannya. Sedangkan uang hasil menjahit hanya cukup untuk biaya kehidupannya sehari-hari. Di kondisinya yang seperti ini, Bimo sama sekali tidak pernah datang untuk sekedar melihat dia dan kedua anaknya. Bimo juga tidak pernah mengirimkan uang. Oleh karena itulah, Rahma sudah tidak sanggup lagi melewati ini semua. Hingga akhirnya dia menghabisi nyawa kedua anaknya, dan setelah itu dia menyusul berpindah alam dengan cara menggantungkan dirinya sendiri. Setelah melihat kehidupannya Rahma, lalu Sarah membantu mempertemukan dia dengan anaknya. Nah, di momen ini terlihat kalau Rahma ditutupi oleh kekuatan jahat yang membuatnya tidak dapat melihat Lila. Namun ketulusan Lila yang memaafkan ibunya karena telah menghilangkan nyawa dirinya membuat mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Tak berapa lama muncullah cahaya terang, dan dari cahaya itu terdengar suara yang memanggil Lila. Diketahui suara tersebut merupakan suaranya Lily. Jadi setelah mereka meninggal, Lily sudah berada di cahaya itu, sedangkan Lila dia masih terjebak di dunia karena masih belum bisa menerima apa yang sudah dilakukan ibunya ke dirinya. Serta dia merasa kehilangan Lily. Oleh karena itulah Lila menjadi arwah penasaran yang mencari Lily. Nah, di momen ini Lila mengajak Rahma untuk ikut pergi ke tempat Lily. Tapi sayangnya Rahma yang tidak bisa terlepas dari kekuatan jahat yang membelenggu dirinya, dia tidak bisa pergi bersama anaknya. Kemudian sambil menangis, Rahma langsung memeluk Lila dan meminta maaf atas semuanya. Selain itu, Rahma juga mengatakan kalau dia sangat menyayangi Lila dan Lily. Setelah itu, Lila pergi ke tempat Lily, dan di saat yang bersamaan, Lila juga mengucapkan terima kasih kepada Nia yang sudah membantu dirinya menemukan Lily. Beberapa saat kemudian, ketika keadaannya sudah tenang, Wisnu menghubungi pihak kepolisian atas kematian Bimo, dan jenazah Bimo langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dari bantuan Sarah yang mempertemukan Lila dengan Lily, di sini Rahma justru masih terjebak di dunia dan menjadi arwah penasaran dikarenakan kematiannya terjadi atas perbuatannya sendiri. Jadi untuk selamanya dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan kedua anaknya. Di keesokan harinya, Tari dan Nia keluar dari rumah itu. Kemudian dia kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Di akhir film, Sarah memberitahu ke Wisnu sewaktu Rahma merasuki tubuhnya Tari dan Tari terus mencoba untuk menghabisi nyawanya Nia. Hal ini terjadi dikarenakan Rahma ingin mengambil jiwanya Nia. Setelah itu, Sarah juga menyampaikan kalau saat ini jiwanya Rahma dikuasai oleh kekuatan jahat milik entitas lain, yaitu iblis. Dan film pun selesai. Film cerita Lila mengangkat kisah yang sebelumnya dikenal publik lewat kanal YouTube Diari Misteri Sarah. Kisahnya sukses menarik perhatian penonton melalui episode penelusuran supranatural yang tayang pada 2020. Film ini diproduksi oleh MVP Pictures dan disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Sejumlah aktor dan aktris turut bergabung dalam proyek ini, diantaranya Firzana Alia, Lutecia, Syarefa Danis S, dan Miesa Lin. Selain ini, film ini juga diperkuat oleh penampilan Sarah Wijayanto, Aci Resti, Wisnu Hardana, Wani Dermawan, Kiara Firly, serta Anissa Hertami. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!